Praha adalah ibu kota negara Republik Ceko yang dikelilingi 4 negara Eropa bagian tengah. Jerman, Hungaria, Polandia, dan Austria. Dan inilah Pražský hrad atau Kastil Praha yang menjadi kompleks kastil terluas versi Guinness Books of World Record. Salah satu lokasi wisata yang wajib dikunjungi saat ke Praha. Kawasan kastil ini menjadi tujuan utama para wisatawan dari berbagai belahan dunia. Di bagian luar kastil ada beragam kegiatan yang bisa dilakukan wisatawan. Selain berfoto, pengunjung juga bisa menyaksikan kota Praha dari ketinggian. Kompleks kastil seluas 70.000 meter persegi ini sebagian menjadi istana Presiden Republik Ceko. Sementara bagian lainnya dibuka untuk pengunjung. Bangunan-bangunan di area kastil berfungsi sebagai museum dan gereja. Kemegahan Kastil Praha bahkan pernah dijadikan latar dalam film Mission Impossible 4, Ghost Protocol. Dalam film, lokasi ini diceritakan sebagai Istana Kremlin di Moskow. Tak heran, wisatawan menjadikan Pražský hrad sebagai salah satu tujuan utama. Selain wisata, Praha juga menjadi salah satu tujuan para pelajar dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Namun di tahun 1965, karena gejolak politik saat itu, sejumlah mahasiswa Indonesia tidak bisa kembali ke tanah air. Salah satunya yang akan saya temui sekarang ini. Dialah Suyono, satu dari 32 mahasiswa Indonesia yang datang ke Praha pada tahun 1963 untuk melanjutkan studi. Kini, mengisi hari-hari pensiunnya, pria kelahiran Madiun ini menjalani hobinya memotret. Saya di Hradca nih, di kastel ini. Mbak Dini ya, Mbak. Apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah, Mbak. Siap. Naik apa tadi ke sini, Om? Lebih dari 50 tahun tinggal di Praha, Suyono tentu sudah sangat mengenal kota ini. Apalagi tempat wisatanya. Sambil mengajak saya menjelajah sisi lain Pražský hrad, Suyono memulai cerita. Bagi mereka yang tidak setuju dengan pemerintahan saat itu, maka harus rela menjadi orang terlarang untuk kembali ke Indonesia. Suyono pun memilih jalan ini. Bahwa dia berhak menuduh saya apa saja, tapi saya tahu siapa saya dan saya tahu keyakinan saya. Dengan begitu, saya disuruh pulang ke Indonesia. Menurut saya itu tidak logis karena orang yang tidak melawan rezim pada waktu itu cuma lewat di jalan dan dituduh, itu pun juga bisa ditembak. Itu kabarnya sampai di sini. Apalagi saya yang terang-terang tidak setuju ya terhadap. Dan saya tahu apa konsekuensinya. Saat masih tergabung dalam negara Cekoslovakia, paham komunis lama bertengger di negara ini. Mayoritas masyarakatnya pun ateis atau tanpa agama. Tinggal di negara jajahan komunis cukup lama, itu sebabnya pria berusia 77 tahun ini sempat jauh dari Islam. Namun kini, hidayah Allah datang kembali. Tergerak hati, Suyono ingin kembali dekat dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil berjalan-jalan, Suyono mengajak saya menyempatkan salat di sebuah masjid. Dengan pengetahuan Islam yang sempat ia pelajari semasa di tanah air, Suyono terus ikhtiar. Berusaha menjalankan ibadah demi menggapai ridho ilahi. Hari berganti gelap, Suyono mengajak saya ke rumahnya. Mengenal lebih dekat kehidupannya bersama sang istri.
Ingin mengetahui lebih banyak kisah Suyono, saya pun diajak ke rumahnya. Namun di perjalanan, Suyono membawa saya mencicipi terdelnik, camilan tradisional. Kue Khas Ceko. tradisional Ceko. Coklat ya, Oke. ya. Kita icipin ya. Ya. Bentuknya seperti roti gelang yang ditaburi gula pasir dan kayu manis. Cara membuatnya dengan dimasukkan ke batang besi yang diputar-putar di atas perapian. Satu buah terdelnik seharga 50 koruna atau Rp25.000. Terdelnik Artinya ya. apa? Artinya itu dari kata tergelo. Tergelo itu artinya bodoh. Bodoh. Ya. Oh. Jadi kita bisa bilang ini kue bodoh. Sambil menikmati terdelnik, Suyono pun berbagi cerita tentang keinginannya lebih mendalami Islam. Jadi gimana ceritanya yang sekarang udah mulai deket lagi sama Allah, sama Islam? Itu gimana ceritanya? Karena saya dasarnya Islam dan saya pungkirin bahwa jiwa saya Islam. Tapi karena liku-liku kehidupan di mana saya sudah lama di luar negeri dan tidak terpaut dengan keislaman yang ada di Indonesia. Tapi alhamdulillah kaum Islam, kaum Muslim yang ada di Praha itu mereka ketat dan bersatu dan teguh bersama-sama. Dan dengan begitu karena saya mencari jalan Allah secara Muslim, ya saya bergabung dengan mereka. Suyono tinggal di kawasan Kobilisi, Praha 8. Agak jauh dari pusat kota. Kami harus menumpang tram dan bus untuk sampai ke sana. Selain metro, tram dan bus memang menjadi transportasi favorit masyarakat termasuk wisatawan di Praha. Tram beroperasi di dalam kota Praha yang tidak dilalui jalur metro. Ada sekitar 26 jalur dengan durasi kedatangan antara 8 hingga 10 menit. Di apartemennya, Suyono tinggal bersama sang istri, Barunka Sujonova. Anak dan cucunya tinggal di wilayah lain di kota Praha. Barunka merupakan teman semasa kuliah. Menjadi mahasiswa ikatan dinas atau MAHIT, saat itu Suyono kuliah di Universitas Charles. Ia mengambil 4 jurusan sekaligus. Jurusan pedagogi, psikologi anak, kultur politik, dan media massa. Tak bisa kembali lagi ke tanah air dan dicap komunis, Suyono pun pasrah. Satu-satunya peristiwa menyedihkan baginya saat ia tak bisa pulang ketika sang ibunda meninggal dunia. Tapi bagi Suyono, hidup harus terus diperjuangkan. Ia pun menyelesaikan kuliah dan menemukan tambatan hati di kota romantis ini. Ia menikahi wanita asal Zlin ini pada 10 September 1971. Mereka saling menghormati keyakinan masing-masing. Saling menjaga toleransi, meski awalnya tak mudah. It is difficult. Ale řekni, že když si vezmu kluka ze stejné ulice, tak při 50% rozvodovosti Berdoa terus-terusan supaya dia tahan dengan saya. Iya. Saya juga berdoa supaya kita bersama terus karena memang itu tidak gampang. Perbedaan budaya tak membuat biduk perkawinan berhenti berlayar. Mereka terus berjuang menekan ego masing-masing. Membentuk suatu peraturan yang kita kerjakan sama-sama, ya, dan berat sambil sama-sama dijinjing, ya itu kata-kata itu, ya, jadi itu membuat kita kuat bersama-sama. Di usia senjanya, kini Suyono hanya berharap hidup bahagia. Menghabiskan sisa umur bersama keluarga tercinta. Ia pun senang
Setelah ada pemutihan, mereka, para eksil, bisa kembali ke tanah air. Suyono telah beberapa kali pulang ke Indonesia untuk sekadar bersilaturahmi. Kini hidupnya dihabiskan bersama 2 anak dan 3 orang cucu. Dan tentu saja, terus mendekatkan diri kepada Allah, menjemput hidayah dari Sang Maha Pencipta. Atas saran Suyono, hari ini saya akan mencoba wisata lain di Praha. Ya, menikmati cantiknya Praha bisa juga dengan mencoba wisata airnya. Tersedia wisata menyusuri Sungai Vltava dengan kapal yang disediakan penyedia jasa wisata. Wisatawan bisa memilih kapal besar ataupun kecil. Harga tiketnya mulai 290 koruna atau sekitar Rp150.000 untuk durasi perjalanan minimal 1 jam. Yang paling banyak diminati yaitu berwisata sambil makan siang dan makan malam di atas kapal. Ada sedikitnya 40 kapal yang beroperasi per hari. Untuk kapal yang akan saya naiki kali ini berkapasitas maksimal 200 orang. Wisata dengan kapal ini banyak diminati paket-paket tur, terutama dari Asia seperti Jepang dan Korea. Sepanjang menyusuri Sungai Vltava ini, kita juga diperdengarkan informasi tentang gedung-gedung bersejarah yang ada di sisi kanan dan kiri sungai dalam 8 bahasa, antara lain Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Ingin lebih puas memandangi cantiknya Praha, kita bisa mengambil tempat di bagian atas. Dari sini, kecantikan bangunan-bangunan bersejarah yang dilalui begitu mengagumkan. Namun menjadi muslim di Praha tak selalu berjalan damai. Islamfobia begitu terasa di kota ini. Protes-protes terhadap Islam seringkali terjadi. Meski mayoritas masyarakat Praha memilih ateis, tak sedikit warga Praha yang akhirnya hijrah memeluk Islam. Meski begitu, kehidupan sebagai muslim di kota ini penuh perjuangan. Hari ini saya akan bersilaturahmi dengan keluarga Raed Syekh di Primatorska, Praha 8. Inilah keluarga kecil Raed. Raed berasal dari Palestina beristrikan Lucy Kamezova yang merupakan mu'alaf asli Ceko. Lucy sudah memeluk Islam jauh sebelum menikah dengan Raed. Wanita berusia 33 tahun ini tertarik dengan ajaran Islam saat dirinya duduk di bangku kuliah. Ia banyak membaca buku tentang Islam, termasuk Al-Quran. Hingga akhirnya hidayah Allah datang. Ia memutuskan memeluk Islam di usia 19 tahun. Perlahan, ia pun mencoba mengenakan hijab menutup aurat. Awalnya, ia hanya mengenakan hijab saat ke masjid. So after about 14 days after I come first time to masjid, I start to wear hijab outside also, normally. And it was shock for my father. First time he saw me outside and he saw me, the time he knew me, it's me, but he don't say even hello.
He go away from me and he run away. But after time, they used to be comfort with it, like something. It's normal for them now. Ya, Lucy bersyukur orang tuanya memiliki cara berpikir yang moderat, sehingga keputusannya untuk memeluk Islam dan berhijab tidak menjadi masalah berarti. Bahkan Lucy semakin mantap hidup dalam agama Allah. I feel comfortable in Islam. The other people, I ignore them. If they don't respect my hijab, or if they are not comfortable with my hijab, I don't care. It didn't touch me. Raed dan Lucy menikah di tahun 2002. Kini mereka telah dikaruniai 3 orang anak. Menanamkan ajaran Islam kepada anak-anak dilakukan Raed dan Lucy sejak dini. Meski tidak mudah, karena lingkungan mereka mayoritas non-muslim, terutama di sekolah. Yang mereka lakukan adalah memberi contoh. It is very difficult of time because of time. It's a matter of time. It's a matter of not everyone is able to teach, you know, not has the patience to teach. So it's case by case. For me, alhamdulillah, I had some commitment to doing that. Allah. Maryam yang sudah menginjak usia 9 tahun, sudah diberi tanggung jawab untuk melakukan ibadah seperti salat 5 waktu. Sementara Mahdi yang berusia 7 tahun, dan Iman yang baru 5 tahun, masih secara perlahan diajarkan tentang ibadah. Selain salat, anak-anak juga rutin belajar menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Agar anak-anak senang beribadah, Raed dan Lucy punya cara khusus. Mereka membuat tabel pelaksanaan ibadah, mulai dari berwudu, salat, dan mengaji. Jika kolom ibadah terisi penuh, maka beragam hadiah siap diberikan. Dan hari ini, hadiah yang diberikan adalah jalan-jalan ke kebun binatang. Kebun binatang Jihlava Praha berada tak jauh dari rumah Raed. Hanya membutuhkan waktu 5 menit saja berkendara. Berwisata ke kebun binatang yang dibangun tahun 1957 ini menjadi salah satu hadiah yang paling disukai anak-anak. Kebun binatang dengan luas sekitar 9 hektar ini memiliki koleksi lebih dari 670 ekor hewan dari berbagai negara. Dan sedikitnya, ada 146 jenis hewan yang bisa disaksikan di sini. Hewan dari masing-masing negara ditempatkan di ruangan yang sesuai dengan asalnya. Hewan dari negara tropis, suhu ruangannya pun diatur sesuai suhu tropis. Salah satunya hewan-hewan di paviliun Indonesia ini. Bagi keluarga Raed yang belum pernah berkunjung ke Indonesia, mengenal hewan-hewan di sini menjadi pengalaman menarik. Paviliun seluas 500 meter persegi ini dibangun layaknya alam Indonesia. Selain sebagai hadiah bagi anak-anak yang rajin beribadah, berwisata ke kebun binatang juga sekaligus menjadi edukasi mengenal ragam ciptaan Allah. And we showing them the animals and how they live in their nature. Every animal had the special place where it's the same nature like in his home country. So it's really nice to show the children how they live and how many beautiful creatures Allah made. Yeah, also because it's every time it's a big day when we are going here to the zoo. So if they are successful in the school or they finish their all the praying, so we give them some gifts, and one of them could be this trip.
here to Zoom. Sungguh mengagumkan mengenal keluarga ini. Terlebih Lucy yang teguh menjaga iman Islamnya di tengah banyaknya cibiran bagi muslim minoritas di Eropa. Subhanallah, mengetahui perjalanan keimanan Suyono dan Lucy Kamezova sungguh menggetarkan batin. Hidayah Allah akan datang bagi mereka yang percaya. Sesuai janji Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.